Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nengrika Sugiarto dari Universitas Syirah Kencana. Nah, di sini akan melaksanakan pembelajaran online beberapa minggu ke depan akan bersama Ibu. Dan untuk minggu sekarang, minggu pertama, Ibu akan membahas tentang sistem dan demokrasi dinamika Pancasila. Nah, di sini ada hakikat demokrasi. Yang pertama ada makna demokrasi, yang kedua ada klasifikasi demokrasi, dan yang ketiga ada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, untuk pembahasan pertama itu ada makna demokrasi. Nah, kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu yang pertama demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah rakyat tersebut. Nah, yang kedua di sini ada klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing keanekaragaman. Sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Berikut ini dapat dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. Nah, di sini dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya. Demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama ada demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan dalam persamaan di bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Nah, untuk yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan demokrasi formal maupun material. Nah, lanjut ke bahasan yang berikutnya, yaitu berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Nah, yang pertama di sini ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Nah, yang kedua di sini ada demokrasi rakyat. Nah, atau demokrasi proletal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dan dari keterkaitan kepada pemikiran pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Nah, selanjutnya pembahasan berikutnya yaitu tentang berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Nah, di sini yang pertama ada demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam pemusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Nah, di sini yang kedua ada demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi perwakilan, biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, di sini yang pertama itu ada penyelesaian penyelisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua itu ada menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan suatu masyarakat yang sedang berubah. Selanjutnya itu ada penyelenggaraan pergantian pimpinan secara teratur. Lalu ada membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Lalu ada juga mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang terakhir itu ada menjamin tegaknya keadilan. Cukup sekian, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan materinya. Bila ada kesalahan atau yang kurang tidak dimengerti, mohon dimaafkan, dan
dibaca kembali juga materinya. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu ya. Sampai ketemu minggu depan.